Pemirsa, dokter residen asal FK Unpad melakukan dugaan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Tersangka merupakan mahasiswa yang tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis anestesi. Ia menyuntikkan obat bius kepada korban sebelum melakukan dugaan pemerkosaan. Bagaimana seorang dokter yang terdidik memiliki moral seperti itu? Langsung saja kita bahas dengan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas, kalau kita lihat seorang calon dokter spesialis ini terdidik justru bertindak bejat, memperkosa keluarga pasien. Mengapa seorang pelaku yang terdidik ini bisa melakukan tindakan seperti itu? Kalau kita bicara tentang motif mengapa seseorang melakukan kekerasan seksual, termasuk perkosaan, ada banyak. Penjelasan yang paling utama adalah terkait dengan kontrol atau kendali, unjuk kebolehan, unjuk kemampuan bahwa saya bisa menguasai pihak lain, saya bisa mengendalikan pihak yang bergantung hidupnya pada diri saya dan sejenisnya. Tetapi bagi saya, memahami kejahatan yang sedemikian dahsyat yang dilakukan oleh oknum dokter yang satu ini, perbincangan tentang motif patut kita kesampingkan. Kita lebih berfokus untuk meyakinkan kita bersama bahwa tindakannya adalah sungguh-sungguh berencana dan tidak terlalu kemungkinan bahwa korbannya lebih dari satu. Saya membangun spekulasi sedemikian rupa karena berdasarkan pemberitaan yang saya simak di media massa, betapa fasihnya si pelaku ini mendapatkan akses ke obat-obatan atau ke zat bius di rumah sakit. Kemudian juga dia mengenal betul lokasi tempat di mana dia akan melancarkan aksi jahatnya. Dia pilih waktu yang tanda petik sempurna, yaitu dini hari, yang barangkali secara umum kita kenal waktu tersebut sebagai waktu yang paling rentan, waktu orang istirahat, waktu orang tidak waspada. Kesempurnaan dalam melancarkan aksi jahat itu yang membuat saya sekali lagi menduga barangkali ada korban lebih dari satu. Pada aspek itulah semestinya kita lebih banyak berdiskusi untuk memastikan bahwa pelaku nantinya akan dihukum seberat-beratnya sekiranya divonis bersalah. Baik, Mas Reza, tentu saja tidak menutup kemungkinan ada korban lainnya dan sebenarnya langkah apa yang harus dilakukan untuk melacak adanya korban lainnya. Tapi kita tahan dulu, Mas Reza, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan ahli forensik Reza Indragiri. Mas Reza, masih bersama kami? Lanjut. Oke, Mas, tadi pertanyaan yang kita tinggalkan, apakah mungkin korban ini tidak hanya satu orang saja dan apa yang harus dilakukan untuk bisa melacak kemungkinan adanya korban lain? Beberapa hal yang bisa diikhtiarkan, misalnya pertama dengan melakukan audit terhadap zat-zat kimia atau obat-obatan yang diakses oleh oknum dokter tersebut. Sehingga bisa dipastikan apakah ada atau tidak obat-obatan atau zat-zat kimia yang telah digunakan secara tidak bertanggung jawab, tanpa jelas peruntukannya. Itu merupakan pintu awal tentang penggunaan instrumen kejahatan oleh pelaku bisa dibuktikan oleh otoritas terkait. Pertama. Yang kedua, memahami bahwa profesi dokter adalah profesi yang superior di lingkungan rumah sakit, maka tidak terlalu kemungkinan bahwa ada tindak tanduk tidak pantas, perbuatan tidak senonoh yang jangan-jangan sudah pernah dilakukan oleh oknum dokter tersebut dan diketahui oleh sejawat, diketahui oleh sesama pekerja di rumah sakit. Namun sekali lagi, karena dokter berada pada posisi yang superior, tidak terlalu kemungkinan pihak-pihak atau pekerja lain di rumah sakit tersebut selama ini memilih untuk tutup mulut. Sekarang kita semangati mereka untuk menjadi whistleblower, menyampaikan laporan terkait ada tidaknya tidak tanduk yang tidak pantas yang barangkali sudah pernah dilakukan oleh oknum dokter tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyebarluaskan foto dan identitas si oknum dokter seluas-luasnya, termasuk dengan menggunakan media sosial. Tujuannya apa? Untuk membantu kemungkinan korban-korban lain mengidentifikasi wajah oknum dokter yang satu ini. Memahami bahwa sudah ada satu pasien yang ada satu keluarga pasien yang mengambil langkah berani dengan membuat laporan. Mudah-mudahan korban-korban lain sekiranya ada juga memiliki semangat yang sama untuk melaporkan oknum dokter tersebut ke otoritas penegakan hukum. Dengan tujuan sekali lagi untuk memaksimalkan yang bersangkutan dikenai sanksi pidana maksimal sekiranya dia divonis bersalah. Itulah beberapa langkah yang menurut saya bisa dilakukan atau diikhtiarkan untuk mengecek
ada tidaknya korban-korban lainnya. Baik, lalu bagaimana dengan keamanan pasien dan keluarga pasien selama di rumah sakit dengan adanya kasus ini, terutama juga soal trust atau kepercayaan kepada dokter dan juga rumah sakit tentunya? Saya pikir penting untuk dipertimbangkan secara serius bahwa ketika anggaplah dokter melakukan penanganan terhadap pasien, dokter tidak pernah bekerja sendirian. Dia selalu didampingi oleh perawat ataupun dokter yang lain ataupun perwakilan dari keluarga pasien. Intinya sekali lagi, tidak membiarkan ada dokter atau mungkin juga perawat yang melakukan penanganan sendirian. Keberadaan orang lain diharapkan akan bisa menangkal terjadinya perbuatan-perbuatan tidak profesional, perbuatan-perbuatan yang melanggar etika profesi terhadap terutama pasien. Nah, dengan cara seperti itu, mudah-mudahan perlindungan terhadap pasien akan lebih terjamin. Itu pertama. Yang kedua, memperkuat pengamanan lingkungan rumah sakit. Saya menilai positif bahwa sudah ada rekaman CCTV di rumah sakit yang merekam gerak-gerik oknum dokter tersebut. Namun, seberapa jauh kemungkinan rumah sakit tidak secara sungguh-sungguh menindaklanjuti rekaman CCTV tersebut, ini merupakan satu hal yang patut dievaluasi. Jangan sampai peristiwa yang amoral tersebut terjadi dalam rentang waktu yang cukup berjauhan sejak peristiwa berlangsung dengan rekaman CCTV dibuka. Itu sebabnya sekali lagi tidak hanya CCTV-nya yang kita butuhkan, tapi responsivitas dari pihak rumah sakit terhadap rekaman CCTV tersebut patut kiranya untuk dievaluasi. Baik, terima kasih banyak Mas Reza atas waktunya telah menyempatkan di Kabar Utama malam hari ini. Selamat malam, selamat kembali beristirahat.